Jumpa kembali sahabat para pecinta jambu air dimanapun sahabat berada. Kali ini saya mau buat testimoni bagaimana menyiapkan pohon jambu pada masa vegetatif menjelang generatif. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita punya pohon jambu air ini adalah yang perlu kita kendalikan adalah pertama tunas cair, yang kedua daun. Kenapa? Karena tunas air dan daun itu kalau kita biarkan dia akan tumbuh liar dan dia akan banyak menghabiskan nutrisi. Jadi apa-apa yang ditadikan ini sudah saya pruning beberapa hari yang lewat. Jadi sahabat, daun silahkan sahabat perhatikan, daunnya saya habiskan sampai ketemu trisula ini sahabat ya. Habisnya daun-daun, tak usah khawatir, takkan mati ya kan. Kemudian kalau ini ada tunas yang tumbuhnya 3 ini dibuang aja, yang kecil-kecil nih. Nah, jadi rapikan biar aja besar. Nah, ini seperti ini ya, nih tumbuh, buang aja sahabat nih. Nah, biarkan 3 aja. Ini kalau ada daun sini ini masih bisa juga dibuang, tak apa-apa nih. Ini dibuang, ini buang juga. Nah, sampai pada posisi di trisula, dibuang aja tak apa-apa nih sahabat, tidak akan mati, tidak akan menderita dia. Nah, nih. Jadi ini sahabat perhatikan, kalau sudah seperti ini gunanya apa? Ini tidak rimbun dengan daun-daunan. Kalau ini rimbun, biasanya hama kutu putih akan bersarang di sini. Kalau ada hama kutu putih, dia akan terkena hamur embun jelaga. Kenapa? Karena hama kutu putih itu biasanya dia di bawah daun-daun ini. Begitu hama kutu putih itu datang, bekas serangan dia itu akan mengeluarkan seperti aroma gula yang mendatangkan semut. Jadi kutu putih sama semut itu bersimbiosis. Simbiosis itu alis semagil. Nah, karena rusak oleh serangan kutu putih, biasanya embun jelaga di atas nih sahabat. Emang embun jelaga ini dia tidak mematikan terlalu cepat, tapi apabila daun-daun banyak diserang, tentu akan menghambat proses fotosintesa karena klorofilnya tertutup itu. Jadi ini sahabat-sahabat, perhatikan. Nah, karena apa? Karena besok jambu air ini dia akan berbuah di cabang-cabang produksinya seperti ini. Kalau jambu air buahnya hanya di ujung-ujung, berarti jambunya tidak sehat. Kemudian yang perlu pengendalian sahabat, ini kan umurnya baru mau setahun setelah saya pindah, ini jangkauan sendiri, ini madu deli. Nanti kalau sudah tinggi, sahabat perhatikan, sahabat kendalikan ya pucuk-pucuk apikalnya atau pucuk yang tinggi, karena dia akan tumbuhnya kan dia kan untuk pertumbuhan vegetatif. Ini di grounding, biasanya saya bikin testimoni yang di tabulan pot, ini grounding. Jadi kalau grounding nanti pastikan kendalikan pertumbuhan apikalnya, perbanyakan yang lateral. Jadi ini sahabat, nanti kalau sudah besar sedikit, kalau sahabat punya seperti ini, bisa ditarik pakai tali atau digantung dengan bambu-bambu kecil. Gunanya apa? Jambu akan lebih banyak, buahnya bergantung pada cabang-cabang yang bersifat horizontal gitu. Jadi ini sahabat, ini salah satu contoh. Kita bergeser ke sini lagi juga nih. Sahabat perhatikan, ini juga bersih. Saya udah bersihkan. Jadi kalau kita punya jambu air, kalau tunasnya, cabang-cabangnya rapi, bersih, insya Allah nanti pertumbuhannya kan bagus. Ini sudah mulai dipupuk semalam ya, malam aja sekarang pupuk mahal. NPK buah ini eceran tembaksa 20.000 gitu. Jadi seperti sekali lagi kawan-kawannya nih, buang aja daun-daun ini, tinggalkan sampai dengan trisula. Kalau ada lebih foam 4, buang aja yang kecil aja lah. Nah, jadi kan seperti ini. Jadi seperti ini kan, ini cepat ya, dikurangi aja. Nah, jadi toh nanti juga ini yang dominan aja yang besar. Jadi biar dia tumbuh maksimal. Nanti kalau sudah besar, dipotes saja di pucuknya. Jadi perpanjang ini menjadi cabang-cabang lateral. Disinilah yang kita harapkan nanti jambu-jambu akan tumbuh. Nanti bisa dikasih beban sama ditarik tali atau dikasih pemberat. Tapi yang pasti sahabat, untuk masa vegetatif menjelang generatif ini adalah perapian cabang-cabang tunas air sejati kita buang semua. Kemudian cabang-cabang yang posisinya masuk ke dalam juga kita buang. Karena apa? Karena nanti kalau keluar daun dia akan rimbun, kemudian kelembapan akan tinggi. Jamur akan bersarang, hama-hama, kutu-kutu, serangga akan bersarang di situ semua.
Jadi kalau kita punya pohon jambu gini sahabat, memang kita harus rajin, tidak bisa kita tinggalkan gitu aja. Kalau nanti daunnya sudah tumbuh istilahnya tumbuh merajalela, suka-suka dia, nanti hanya penuh daun aja. Ini sahabat perhatikan, jambu ini udah saya bersihkan, ini bekas sampahnya masih semua harus rapi gini semua sahabat ya. Ini kalau sudah 3 bulan 4 bulan lagi nanti kita pupuk, baru bisa kita bungakan. Dan kalau mau kita tutup nanti ini pakai ada jaring. Pertama, tanahnya tidak hanyut, kedua juga tidak tumbuh rumput sahabat ya. Ini sahabat perhatikan, kita rapikan begini aja, dibuang ini kan ada 4 nih, buang 1. Nah, ini sahabat ini perhatikan, dibuangnya aja. Kalau yang kecil-kecil buang aja, tinggalkan 2. Toh nanti yang kecil juga dia akan tidak bisa maksimal karena tertutup sama yang dominan itu. Jadi begini sahabat, kalau merawat jambu air kita kurangi daun-daunnya ya kan, yang tua-tua dibuang, nanti akan memacu pertumbuhan apikalnya. Kalau sudah panjang baru kita atur, lateralnya baru kita atur. Nanti ini bagusnya sahabat kita gantung seperti ini, kita gantung. Jadi buah jambu akan cenderung pada cabang-cabang yang sifatnya horizontal atau cabang-cabang lateral. Ini belimbing juga sudah saya pangkas sahabat nih, sudah berbunga. Ini buahnya sampai ke bawah. Ini di sini ada citra, ada kesuma merah, ada MDH, ada Taiwan Super Green, ada lumut Cayenne, Kyocho ada juga. Banyak ini sahabat ya. Ini sebagian masih kecil. Yang di grounding kebanyakan di sini, yang di atas tuh banyak tabu lampot. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, bagi yang punya tanaman jambu air pada masa vegetatif ini, biar untuk mengoptimalkan nutrisi atau pupuk yang kita berikan, daunnya dikurangi aja, ya kan? Tak usah segan-segan, tak usah sayang-sayang, dia tidak akan mati, ya kan? Justru kalau kita kurangi daunnya, dia akan merangsang tumbuh tunas-tunas baru. Jadi inilah sahabat yang dapat saya informasikan, karena masih ada yang bertanya kenapa muncul hama kutu putih. Kutu putih muncul biasanya sahabat-sahabat karena daunnya terlalu rimbun. Kenapa rimbun? Karena sahabat tidak mengurangi. Kenapa muncul jamur embun jelaga? Karena ada serangan kutu putih. Kotorannya itu memancing untuk bakteri-bakteri embun jelaga ini muncul di sini. Ada sesungguhnya 3 bakteri, saya lupa namanya. Yang satu itu merusak jaringan, yang kedua itu mematikan jaringan itu. Lama-lama karena apa? Karena tertutup hitam, fotosintesnya terhambat. Kalau fotosintesa terhambat, tentu produksi daripada fotosintesa itu air, karbohidrat, sama oksigen juga terbatas. Jadi itu sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam satu dompol.